Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Ian Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Aduh, kok nilai ulanganku jelek sih? Yara, kamu dapat nilai ulangan berapa? Aku dapat 100, emang kamu dapat berapa? Loh, kok 100 sih? Iya, bener semua. Oi, kok dia dapat 100 sih? Gimana sih caranya? Pasti dia nyontek. Tahu sih, coba lihat ini dia. Boleh pinjam nggak? Boleh. Tuh, coba lihat itu loh, sama jawabannya kayak di Google, pasti dia nyontek. Kan kamu sebelah dia, kamu nggak lihat dia pas sebelah gimana? Lihat sih, kemarin dia kayak ada bunga-bunga buku, tapi nggak tahu sih. Kayaknya nyontek. Oke, stop. Kalian nggak boleh duduk kayak gitu ya. Aku bener-bener ngerjain apa yang kayak yang aku tahu ngeliat Google. Kok kalian bisa nebak-nebak kayak gitu kalau misalnya jawabannya aku dari Google? Kalian percaya? Enggak, tapi Mana ada sih zaman sekarang orang ulangan jujur. ya udah, coba lihat sini jawaban kamu tuh kayak gimana sih. Coba sama tuh kayak punya aku. Ya udah mah, lihat jawabannya sama, jawabanku tuh kayak di Google. Oh, nggak justru punya kamu kayak di Google lah. Coba lihat teman-teman kamu pasti sama kan kalau yang jawabannya. Coba kalian lihat nih, beda nggak jawabannya? Ini nggak sih yang spesifik lihat di Google? Kalau Lihat. kalau kamu berani udah aku kayak gitu, ada nggak buktinya coba? Buktinya aku kemarin lihat kamu ngintip-ngintip di bawah meja. Kita kalau jujur aja, nggak usah bohong. Apa sih susahnya jujur? Udah lah, sana kamu, sana. Oke. Tinggal jujur, apa susahnya sih kalau kamu Bukan nyontek? salah kejujuran atau gimana, justru kamu yang bawa teman-teman untuk fitnah aku. Oke, untuk next pelajaran aku mau minta bapak untuk tes lisan dan aku bakal buktiin ke kalian kalau misalnya nilai 100 aku benar-benar dari apa yang aku pelajari, bukan yang kata kalian lihat Google. Oke, lihat aja nanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ayah. Bagaimana kabarmu ayah? Saya kesel Pak, masa saya tiba-tiba dituduh sama Onet kalau saya itu nyontek. Ternyata saya nggak nyontek Pak. Oh begitu. Jadi kamu dituduh dan difitnah menjadi seorang yang selalu menyontek. Dan kalau bapak diposisikan di tempatmu, dituduh juga, bapak juga akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan saat itu ayah? Sampai saya tadi ngebentak-bentak Onet dari depan teman-teman saya Pak. Oh begitu. Tapi pasti ada alasan yang membuat kamu seperti itu. Ya saya tuh yang marahin si Oneida Pak, soalnya kan saya nggak terima juga ya Pak, saya tiba-tiba dituduh jadi tukang contek. Tentu aja Pak, saya juga nggak bisa diem doang dong Pak, saya kan harus membela diri saya, soalnya kan saya emang bukan tukang contek Pak, bisa-bisanya saya dituduh-tuduh sama Oneida kalau misalnya saya tuh jadi tukang contek. Mempertahankan harga diri itu merupakan hal yang wajar dan penting buat kamu. Untung saja kamu tidak melakukannya lebih parah. Iya Pak, untung tadi saya cuma membentak aja, marah-marah aja. Untung dia saya
masih sabar untuk nggak ngelakuin hal yang lebih parah lagi tadi Pak. Ya, tentu saja kamu tetap memilih untuk bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang lebih parah. Nah sekarang, tindakan kamu membentak-bentak Oneda di depan teman-teman kamu, apakah itu sesuai dengan prinsip dan keyakinan kelas kita, Ayah? Tidak Pak, saya capek jadi pemarah. Jadi, prinsip apa yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain Pak, cuman kayak pada saat itu kan saya posisinya emang lagi marah banget, jadi mungkin saya tidak memunculkan sikap itu pada saat itu Pak. Kamu yakin menghargai orang lain itu baik, bukan? Yakin Pak? Betul, kita harus menghargai orang lain. Tapi ada juga kan keyakinan kita, kalau misalnya ketika kita lagi marah, Ya Pak, untuk selanjutnya saya usahakan saya lebih mengendalikan diri saya lagi dan berpikir sebelum saya bertindak. Dan saya juga ingat kata-kata Bapak, kalau misalnya menahan amarah itu ganjarannya surga. Alhamdulillah, kamu masih ingat apa yang Bapak ajarkan kepada kamu. Ya, betul. Itu ada di dalam hadis riwayat At-Tabarani. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Menurut kamu, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu nanti akan menjadi orang seperti apa? Untuk selanjutnya saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih proaktif lagi Pak. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Mungkin untuk menjadi orang yang seperti itu rasanya bakal merasa bangga kepada diri sendiri karena bisa lebih menahan diri, menahan emosi dan lebih sabar lagi Pak. Baiklah, kita akan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kalau perlu, kita memanggil Oneda untuk kesini. Siap Pak, terima kasih Pak. Saya merasa lebih lega dan percaya diri kembali dengan adanya cara tersebut untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Menurut saya yang sudah merasakannya, saya merasa kalau misalnya hal tersebut merupakan cara yang benar untuk menanggapi bagaimana suatu permasalahan itu terjadi di kalangan para siswa-siswi. Saya merasa kalau saya lebih dimengerti dan lebih dipahami, dan guru atau pihak lainnya dapat mendengarkan penjelasan saya, tidak mendengarkan dari satu sisi saja. Jadi masalahnya lebih clear, dan saya mendapat pelajaran juga apabila saya melakukan hal yang lebih dari apa yang saya lakukan kemarin. Saya tahu dampaknya bagaimana, dan saya akhirnya tersadar kalau misalnya saya akan mengupgrade diri saya kembali untuk kedepannya. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.